Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Gustilia, NIM 18230011, jurusan akuntansi. Saya dari mahasiswi Universitas STIE KBP Padang. Ini merupakan pertemuan kedua saya di seminar akuntansi, di mana saya mengambil judul jurnal yaitu tentang evaluasi kesiapan pelaksanaan standar IFRS 13 dan dampaknya terhadap pelaporan keuangan bank. Saya dibimbing oleh Bapak Febriandi Ananda, SEMSI. Ada 5 poin yang ada dalam jurnal ini. Yang pertama, pembahasan teori. Yang kedua, kasus yang dibahas. Yang ketiga, objek atau sampel penelitian. Dan yang keempat, teknik analisis data. Yang kelima, hasil penelitian. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, pembahasan teori. Kerangka konseptual penyusunan dan penyajian laporan keuangan sejalan dengan IFRS tidak mendefinisikan nilai wajar sebagai salah satu pendekatan pengukuran. Namun, selama dekade memperoleh posisi penting dalam standar IFRS, dan saat ini persyaratan atau kemungkinan untuk pengukuran nilai mulai muncul dalam sejumlah standar dan interpretasi individu. Jadi, nilai wajarnya parameter pengukuran umum cukup jelas bahwa nilai wajar sebagai aset pendekatan pengukuran secara positif meningkatkan kemampuan prediksi laporan keuangan sebagai penekanan pada prinsip penyajian fakta yang adil. Kemudian yang kedua, kasus yang dibahas sesuai tema. Para penulis menyatakan penentuan harga tidak akurat. Mereka menarik perhatian pada IAS 39 yang ada, yang secara ketat aset keuangan harus dinilai sebagai harga penawaran saat ini. Kewajiban keuangan harus dinilai pada harga, dan jika entitas akuntansi memiliki aset keuangan dan kewajiban keuangan dengan pasar risiko, harga menengah dapat diterapkan. Tujuan dari bagian pengantar makalah ini adalah menggunakan data sekunder untuk mendeteksi dan temuan yang diterapkan oleh IFRS 13 khususnya dalam hal definisi nilai wajar. Persyaratan untuk input diperlukan untuk menentukan nilai wajar dan teknik penilaian yang berlaku. Kemudian yang ketiga, objek penelitian atau sampel penelitian. Di sini sejumlah penulis setuju bahwa IFRS 13 menciptakan kerangka kerja yang seragam untuk pengukuran pedoman metodologis tentang bagaimana melanjutkan dalam menilai aset, kewajiban, dan instrumen. Standar tersebut memperkenalkan persyaratan yang konsisten. Untuk mengungkapkan informasi, Wilson dan Drew pada tahun 2012 menyatakan bahwa IFRS 13 menetapkan kerangka kerja yang seragam untuk standar yang digunakan hingga saat ini. Kita lanjut yang keempat, teknik analisis data. Teknik penilaian adalah untuk mengestimasi harga yang akan diterima atau dibayar untuk mengalihkan kewajiban dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal IFRS 13 mengklasifikasikan sebagai teknik penilaian pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan menekankan pendekatan yang konsisten dalam menerapkan teknik penilaian.
Pendekatan yang konsisten menurut Janokova dan Sravkova pada tahun 2012 menambahkan bahwa perubahan dalam teknik penilaian dapat disebut pasar baru, informasi baru, perbaikan teknik penilaian atau perubahan kondisi pasar. Wilson dan Drew pada tahun 2012 menyatakan bahwa entitas akuntansi wajib menerapkan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan, dan untuk itu ada cukup masukan yang diperlukan pada tingkat relevan yang tersedia. Kemudian yang kelima, hasil penelitian. Di sini hasil penelitian, bagian dari ahli akuntansi yang diakui mensyaratkan bahwa pendekatan pengukuran nilai wajar harus diperluas sehubungan dengan konsekuensi krisis keuangan. Mereka membantah dengan menyatakan tidak menyajikan fakta secara adil, bahwa prinsip harga historis diterapkan untuk menilai sebagian dari sudah usang. Survei dilakukan antara bank-bank Ceko pada tahap persiapan penerapan standar menyiratkan bahwa IFRS 13 gagal memenuhi ekspektasi karena bank tidak memperkirakan adanya pembagian dari instrumen yang diukur pada nilai wajar. Terima kasih. Itulah pembahasan yang dapat saya jelaskan di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.